Assalamualaikum anak-anak ibu, selamat pagi semuanya. Iya, pagi-pagi harus semangat dan ceria. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Randy, pimpin doanya nak, oke? Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang tahu nggak kita ini mau belajar apa? Kalau yang dia tadi malam nyusun roster, pasti dia tahu hari ini kita belajar apa kan? Ya, kita belajar bahasa Indonesia. Apa Bu materinya hari ini? Tahu kemarin kita membahas apa? Coba, ayo Siska, pasti kamu tahu kita kemarin itu membahas apa? Iya betul. Nah sekarang coba kalian buka di halaman 60 itu ada judul apa? Sebelum ibu mengasih materi buat kalian, ibu mau absen kalian satu persatu ya. Yustika, Jendri, Siska, Raidatul, Rokiba, Romaito. Kemana sih Romaito, Rokiba? Oh iya. Jadi tadi ibunya mengantar surat ke rumah kamu. Oh begitu. Bentar ya, ibu mau baca suratnya dulu. Dia kenapa tidak hadir hari ini? Oh dia sakit. Itulah kalian. Makanya buat anak-anak ibu, karena cuaca saat ini ya, apalagi adanya oh dia demam ini. Nah jadi buat kalian itu ya, kalau bermain itu jangan pas di saat terik matahari, karena itu buat pusing kepala, terjadinya lah panas badan kita jadi naik dalam beberapa minggu ya. Nah langsung saja kita memulai materi. Ayo buka halaman 60, itu ada materi pembelajaran kita hari ini, yaitu strategi meningkatkan kemampuan menulis. Nah strategi itu apa sih? Strategi itu pola-pola meningkatkan kemampuan menulis. Sebelum kita memasuki pembelajaran ini dan sebelum ibu menjelaskannya, ibu mau kalian baca-baca dulu. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nanti ibu tanya satu per satu. Kalau tidak bisa menjawab, awas ya. Ibu sudah mengasih waktunya 5 menit, itu sudah cukup lama. Oke? Dimulai dari sekarang. Ayo baca. Dalam hati jangan bersuara, baca masing-masing. Jangan dibaca aja, tapi dipahami ya. Oke? Ibu mau ke toilet sebentar. Kalau ada yang ribut, catat ya ketua kelas. Ibu cuma sebentar kok ke toilet. Oke, ibu tinggal kalian sebentar dulu ya. Nah, ibu dengar tadi bising sekali ya kelas ini ya. Apa yang diributkan? Ini bakalan ibu tanya kalian satu persatu, karena kalian sudah ribut membuat kekacauan kelas. Sampai kedengaran dari kantor. Nah, yang tadi sudah dibaca-baca dan sudah dipahami? Oke, coba Siska kamu bacakan apa yang pertama yang kamu baca tadi? Ya, penerapan strategi meningkatkan kemampuan menulis karangan kreatif. Nah, siapa di sini yang suka menulis? Cuma 3 orang yang suka menulis. Ya ampun, kalian itu harus banyak-banyak menulis agar terbiasa, agar tulisan kalian itu rapi dan cantik. Kalau rapi dan cantik itu enak dilihat.
dan juga terbaca apa yang kalian tulis. Nah, menulis itu salah satu kreatif juga ya anak-anak, salah satu hobi dia dalam menulis. Misalnya dia itu menulis ungkapan isi hatinya jika dia tidak bisa bercerita kepada temannya. Bukan tidak bisa sih, seperti dia tuh ada orang yang tidak suka bercerita gitu, tidak suka saling komunikasi, tidak suka saling tukar pikiran. Jadi kalau orang-orang seperti itu biasanya dia mengungkapkan isi hatinya dengan cara dia menulis gitu ya. Di zaman sekarang ini bukan menulis aja ditaruh di note atau di buku atau di kayak kertas binder gitu, tapi di zaman sekarang itu dia bisa mengungkapkan isi hatinya melalui sosial media, yaitu pasti kalian punya Facebook di sini. Tidak ada ya anak sekarang itu yang tidak punya Facebook, ya kan? Banyak sekarang orang itu mengungkapkan isi hatinya itu membuat status dengan memasukkan di Facebook. Tapi itu tidak sesuatu hobi dia kalau dipikir ya, karena dia tidak bekerja sih, bekerja cuman dia mengetik gitu aja. Tapi kalau menulis ini kan membuat kita terlatih, membuat kita terus meningkatkan kemampuan menulis kita itu udah sampai mana begitu ya. Kalau kita melalui Facebook itu bedanya kita itu bisa sambil baringan, kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Tapi Ibu harap di usia kalian seperti ini tidak bolehlah mengungkapkan pengalaman kalian itu di dalam Facebook. Itu nanti ada saatnya kalian sudah beranjak dewasa nanti ya. Paham kan sampai sini? Ya, bagus. Harus paham semua. Nah, apa dijelaskan di situ? Ya, dalam penelitian ini menjelaskan penerapan strategi menulis karangan kreatif. Itu tadi yang udah Ibu jelaskan ya. Nah, dari hasil penelitian di kedua sekolah tersebut diketahui bahwa pertama, telah disusun oleh guru dengan kesepakatan dari pihak ke sekolah. Ibu ya, contohnya Ibu sebagai guru melaporkan kepada kepala sekolah sampai mana sudah strategi kemampuan menulis anak-anak Ibu peserta didik. Nah, oke. Menulis itu ada tahap-tahapnya ya, seperti itu dia ada pembukaan, dia itu ada kegiatan inti, terus penutup. Tapi kalau kalian di kelas 5 ini itu belum termasuk pembelajaran ke situ, belum masuk, yaitu nanti kalian sekolah menengah pertama itu baru kalian membahas tentang itu. Kalau sekarang kalian hanya membahas mengenai strategi meningkatkan keterampilan, itu dia. Oke. Selanjutnya apa lagi anak-anak Ibu? Selanjutnya ada pembelajaran menulis permulaan. Apa dijelaskan di situ pembelajaran menulis permulaan? Kegiatan yang disebut dengan handwriting, yaitu cara merealisasikan simbol-simbol bunyi dan cara menulisnya dengan baik dan benar. Dalam menulis permulaan itu biasanya orang kurang ya menulis itu baik dan benar. Tapi mungkin dia kalau sudah berlatih dengan cara-cara dia mengikuti strategi, mungkin dia cara penulisannya itu baik dan benar begitu ya. Nah, tingkatan ini terkait dengan strategi atau cara mewujudkan simbol-simbol. Simbol-simbol, kita sudah belajar simbol-simbol ya kalau nggak salah. Belajar, siapa di sini yang anak pramuka? Ya, Randy, kamu pastinya tahu ya simbol-simbol, karena itu ada di pembelajaran pramuka yang biasanya hari Sabtu. Besok hari Sabtu kalian bakalan membahas simbol-simbol itu sama Pak apa? Ya, Pak Junaidi. Jadi Bu, tujuan menulis permulaan itu apa? Ya, bagus, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, tujuan menulis permulaan itu adalah agar siswa dapat menulis
kata-kata dan kalimat sederhana dengan tepat. Agar siswa ini ya kamu semua peserta didik anak-anak ibu. Ulangin lagi ya biar kalian itu dapat memahaminya. Nah, tadi tujuan menulis permulaan itu apa, Bu? Nah, tujuan permulaan menulis itu ialah agar siswa dapat menulis kata-kata dan kalimat menulis yang baik dan dengan cara tepat. Misalnya begini, kalian ini kan termasuk siswa peserta didik anak-anak ibu ya. Di situ ibu mengajarkan kalian. Biasanya kalau menulis itu sudah diajarkan dari kelas 1, itu pun belum akhir kali ya kalau dibilang kelas 1 itu pandai menulis. Di kelas 3 lah, di kelas 3 itu sudah diajarkan menulis dengan secara permulaan, dengan secara perlahan agar cara menulisnya itu tepat dan benar. Namun ibu rasa di kelas 3 kalian kemarin ibu ajar banyak masih menulis itu kurang jelas dan tidak tepat. Makanya ibu bilang kalian itu harus rajin-rajin juga menulis ini. Karena menulis ini juga sangat perlu ya. Karena kalau tulisan kita itu cantik atau bagus, biasanya kita itu kalau di sekolah, di tempat nanti kalian sudah dewasa, pekerjaan kalian itu gampang aja mencari kerja ya, menjadi sekretaris sekolah, sekretaris kantor. Tapi itu lama lagi ya kalian beranjak dewasanya. Nah, ruang lingkup pembelajaran menulis di kelas rendah antara lain sebagai berikut. Kalian kelas 5 itu bukan kelas rendah, 4, 5 itu kelas tinggi. Jadi itu kita lewatkan saja, itu tidak termasuk pembahasan karena kalian sudah termasuk di kelas tinggi. Nah, menulis permulaan di kelas 2 ini menggunakan huruf-huruf besar pada awal kalimat dan penggunaan tanda baca. Misalnya ini ya ibu tulis ya, misalnya tanda baca nih contohnya. Randy kemarin pergi membeli sebuah apel dengan seharga 7.000. Nah, ini kan ibu ada buat itu Randy, koma. Kita harus bisa membedakan kalau koma itu bagaimana cara membacanya, tanda seru itu bagaimana cara membacanya. Jadi kalau titik itu dia berhenti, kalau koma itu dia hanya berhenti sejenak gitu aja. Misalnya gini, Randy kemarin pergi membeli sebuah apel dengan seharga 7.000 titik gitu. Nah, itu dia contoh tanda baca. Nah, ada lagi nih di situ pembahasannya huruf-huruf besar. Pasti kalian sudah membahas ini ya, karena kalian udah kelas 5 huruf-huruf besar itu mulai dari A sampai Z. Huruf-huruf besar itu coba kalian praktikkan. Siapa yang mau, ayo maju ke depan. Ya, sampai F aja ya, Siska. Ya, seperti ini dia huruf-huruf besar. Ini sudah dipelajari nih sama kalian. Kalian kan sudah kelas 5, mana mungkin kalian tidak tahu ya. Nah, ada lagi nih di situ pembahasannya huruf-huruf besar. Pasti kalian sudah membahas ini ya, karena kalian udah kelas 5 huruf-huruf besar itu mulai dari A sampai Z. Huruf-huruf besar itu coba kalian praktikkan. Siapa yang mau, ayo maju ke depan. Ya, sampai F aja ya, Siska. Ya, seperti ini dia huruf-huruf besar. Ini sudah dipelajari nih sama kalian. Kalian kan sudah kelas 5, mana mungkin kalian tidak tahu ya.
Oke, yang ketiga ada apa di situ anak-anak? Yang ketiga ada tinjauan tentang karangan kreatif. Nah, itu dia ya karangan kreatif. Kalian kemarin ibu suruh mengarang ya. Harus dengan cara kreatif. Ibu suruh kemarin apa itu kertasnya? Dengan kertas? Ya, dengan kertas binder yang beraneka macam ya, gambar-gambar gitu. Itu juga salah satu kreatif. Nah, tinjauan tentang karangan kreatif. Apa itu Bu mengarang? Ya, jadi mengarang itu adalah suatu kegiatan yang kompleks. Dengan mengarang kita dapat memahami keseluruhan rangkaian kegiatan dalam mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulisan kepada pembaca untuk dipahami sesuai keinginan atau maksud si pengarang. Dia mengarang dengan menyampaikan secara menulis. Dia mengarang itu dengan menyampaikan secara menulis. Itu kalau ibu kalau pribadi ibu itu mengenai pribadi dia, seperti dia mengungkapkan pengalamannya. Kalau kalian ini seperti kalian tuh pergi liburan ke kebun binatang, itu kalian mengungkapkan apa saja di kebun-kebun binatang itu. Apakah kalian senang, apakah ada yang mengecewakan gitu. Itu mengungkapkan pengalaman kalian, isi hati kalian dengan cara menulis tadi. Menuangkan gagasan, pikiran ataupun secara struktur dan terarah dalam bentuk tulisan. Jadi menulis itu bukan asal-asalan ya. Menulis itu harus benar-benar dia tuh kayak misalnya ini ada itu ya, macam ini dia ibu contohkan sama kalian. Ini buku tulis ya. Ini kan sudah digaris-garisin ya, sudah digaris-garisan. Dia itu harus terarah, harus lurus gitu, dia itu contohnya. Jangan menulis itu bengkok-bengkok ke sana kemari, ke sana, itu bakalan tidak diterima. Itu ada Ibu Sabarti Ahdia berpendapat bahwa mengarang adalah kegiatan menuangkan gagasan yang sekaligus menuntut beberapa kemampuan. Lalu yang terakhir itu ada apa Roma itu? Coba kamu baca. Demikian halnya dengan menulis, dibutuhkan kreativitas agar tulisan yang dihasilkan dapat dengan mudah dibaca dengan kalimat yang jelas, tema yang menarik. Misalnya siapa di sini penulis kita yang terkenal? Ya, Bapak Terelie itu penulis yang sangat terkenal ya. Di situ dia menyampaikan kemampuannya secara menarik sehingga orang yang suka membaca ciptaan dari dia itu sangat membuat orang tertarik akan buku-buku dia, cerita-cerita dia. Banyak membuat orang tertarik lah akan tulisan-tulisan dia seperti. Oke ya anak-anak, karena memasuki 5 menit lagi kita mau pulang, jadi ibu hanya ambil kesimpulannya saja ya. Tapi kalian tadi ibu bilang kalian sudah pada paham semua, sudah kalian bilang. Ya udah, ibu hanya mengambil kesimpulannya karena waktu kita mepet juga kan. Oke, kesimpulannya itu ini berdasarkan dari hasil penelitian ya. Nah, maka dapat ditarik kesimpulannya. Pertama, perencanaan strategi menulis ini karangan kreatif didesain langsung oleh guru yang bersangkutan dengan mengacu pada silabus KTSP 2006. Nah, perencanaan strategi menulis ini juga termasuk karangan kreatif, dikembangkan dengan mengaplikasikan media dan metode pembelajaran. Banyak ya
atau minggu depan kita akan belajar media. Ibu akan menjelaskannya di situ. Dan metode pembelajaran yang bervariasi dengan memperhatikan KD. KD itu kompetensi dasar yang sedang dibahas. Kompetensi dasar misalnya memulai pembelajaran apa saja yang dibahas nantinya di situ. Itu khusus untuk seorang guru membuat RPP, perencanaan pembelajaran. Nah, hal tersebut berfungsi sebagai sarana penunjang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dalam penelitian media dan metode yang diterapkan oleh guru-guru, yaitu oleh ibu ya, contohnya memiliki prinsip dalam pemilihan, yaitu fleksibilitas, efektif, dan efisien. Nah, kalian sudah paham kan sampai di sini? 2 menit lagi kita loncengkan pulang. Sudah paham ya? Yaudah, tutup bukunya, masukkan ke dalam tas. Kita akan pulang. Sebelum pulang, pimpin Randy baca doa. Ya, berdoa selesai. Nah, hati-hati di jalan. Pulanglah dengan tertib dan aman. Langsung pulang, jangan lagi belok-belok atau bermain. Pulang dulu ke rumah, makan siang, ganti bajunya. Jangan main panas-panasan ya. Karena cuaca saat ini lagi tidak enak, kadang tiba-tiba hujan terus, kadang tiba-tiba panas, terlalu panas sekali. Oke. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua anak-anak ibu.